Berdalih ingin memiliki anak, seorang wanita nekat menculik seorang bayi yang masih berusia 6 bulan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku membawa korban ke rumah suami sirinya di Sampang, Madura. Pasangan suami istri SD dan SM dibawa polisi dari kediamannya di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang bayi IN berusia 6 bulan pun dibawa polisi dari tangan mereka. Bayi itu merupakan anak pasangan Agung dan Zahra yang dibawa kabur. Keberadaan IN terungkap setelah pelaku mengunggah foto korban di media sosial. SD membawa IN saat tengah tidur sendiri di kamar rumahnya. Sementara nenek korban yang dititipkan untuk menjaga IN tengah melayani di warung saat cucunya diculik. Pelaku nekat menculik bayi karena ingin menjadikan korban sebagai anak angkat. Karena bersama suami sirinya, SD belum memiliki anak. Pelaku membawa korban ke rumah suami sirinya di Dusun Pangkerep, Sampang, Madura. Setelah dibawa kabur sekitar 4 hari, IN kembali ke pangkuan keluarganya. Tapi anak ibu emang sering main sama ini pelaku? Iya, main sama dia, tapi di kamar aja. Dia pas hari Senin tuh sempet ngebawa anak saya. Terus diteleponin dong, diangkat sama dia. Terus udah gitu diangkat suruh pulang. Itu dia pulang tuh, mulanginnya jam 11 malam. Katanya habis KTM, padahal suaminya udah bawa tas. ZD ini datang ke rumah korban meminta kepada neneknya untuk si anak ini untuk bersama-sama dengan dia untuk bermain dan sebagainya di rumahnya. Namun ditolak karena anak tersebut sedang tidur. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan neneknya, si IN ini diambil diam-diam oleh saudari SZD. Ya, saudara SD. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Anggota Polres Bogor menangkap seorang penculik anak di kawasan Senayan, Jakarta. Pelaku telah menculik 12 anak yang semuanya telah dipulangkan ke keluarganya. AB, pria 28 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Bogor di wilayah Senayan, Jakarta. Pelaku ditangkap saat bersama dengan 10 orang anak berusia belasan tahun. Sebelumnya, polisi mendapatkan laporan bahwa ada anak berinisial F, 11 tahun asal Kemang, Bogor, hilang. Setelah sehari semalam, F ditemukan di Senayan. Modus pelaku adalah mengaku sebagai polisi yang menegur korbannya pelanggar prokes. Selanjutnya, pelaku mengajak korban berkeliling lalu dibawa. Adapun awal mula kejadian dari kejadian tersebut, di mana pelaku melakukan penculikan terhadap beberapa orang anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan. Sebelumnya, pada Selasa siang, 3 bocah dilaporkan telah hilang diculik di kawasan Tanah Kusir. Saat tengah bermain, ketiganya dihampiri seorang pria bermotor yang membonceng seorang bocah lainnya. Waktu pas kejadian itu, anak saya lagi nongkrong di kali Tanah Kusir. Nah, terus dihampiri sama satu orang pelaku. Dan pas ditanya, kemana nih maskernya? Oh, nggak ada, Pak. Nah, setelah pas ditanya maskernya nggak ada, ya berarti kamu ikut saya. Nah, orang ini seakan-akan anggota. Pelaku pun diketahui adalah orang yang sama yang menculik bocah di kawasan Parung Bogor, Jawa Barat. Bagi para orang tua, harap mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar tetap berkomunikasi saat hendak pergi keluar rumah dan segera melapor ke kantor polisi terdekat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.
Dua siswi sekolah menengah atas di Bangkalan, Madura, Jawa Timur diculik oleh sopir angkot. Bukannya diantar menuju tempat tujuan, korban justru dibawa ke kota Surabaya dan dicabuli. Dari rekaman amatir warga, petugas Polsek Asem Rawo mengamankan sebuah angkutan umum yang digunakan untuk menculik dua orang siswi berinisial DN dan DA, pelajar SMA di Bangkalan. Pelaku diamankan polisi di Jalan Perak Timur, Surabaya. Kejadian berawal saat kedua siswi yang baru pulang sekolah naik angkot yang dikemudikan pelaku dari Desa Bajik, Dusun Bancaran, Kabupaten Bangkalan pada Rabu siang. Bukannya diantar hingga ke tujuan, pelaku justru membawa korban berkeliling Bangkalan hingga ke kota Surabaya, tepatnya di kawasan Asem Rawo, Surabaya. Saat melintas di jalan sepi, sang pelaku, supir angkot bejat ini mencoba mencabuli korban. Karena ketakutan, kedua korban nekat melompat dari angkot dan jatuh di jalan Asem Rawo Kali. Saat ditolong warga, keduanya mengaku menjadi korban penculikan supir angkot. Petugas kepolisian langsung mengejar dan melacak angkot tersebut hingga pelaku berhasil ditangkap di Jalan Perak Timur. Setelah seluruh penumpang turun kecuali dua korban, Pak sopir ini agak kurang ajar ya, dia meraba-raba ya tubuh adik-adik, namanya paha, lengan, ya, terus pinggul, akan curiga, karena merasa tidak nyaman, itu jangan nyaman, akhirnya sama-sama ayo lompat. Kini kasus penculikan ini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dua pelajar SMP kelas 9 di Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah. Kedua korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya dan diduga akibat senjata tajam. Dua pelajar yakni DLH dan FG, siswa kelas 9 SMP Advent diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menurut keterangan korban, aksi penganiayaan terjadi berawal saat 4 seniornya menjemput paksa dirinya dan 1 orang temannya lagi yang kemudian dibawa ke dalam satu kamar dan kemudian dipukuli hingga disundut rokok tanpa sepengetahuan guru karena kejadian terjadi saat jam tidur. Penganiayaan korban diduga karena para korban melanggar peraturan asrama, namun menurut korban dirinya sudah mendapatkan sanksi dari kepala asrama. Awalnya karena keluar, tapi kan bukan berhak mereka untuk memukuli saya. Itu bukan berhak mereka untuk memukuli saya, itu juga saya sudah mendapat sanksi dari kepala asrama. Cuma saya tetap dipukuli, Pak. Orang tua yang mendapat laporan dari korban tak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan. Buntut dari pelaporan orang tua tersebut, aparat Polres Pasuruan memeriksa 13 orang terkait kasus penculikan dan penganiayaan tersebut. Dari 13 orang yang diperiksa diantaranya kepala asrama, direktur sekolah, dan 2 staf sekolah. 5 diantaranya diduga sebagai pelaku penganiayaan. Meski demikian, polisi belum menetapkan status hukum para pelaku, sementara kedua korban sudah menjalani visum. Purwodadi, saat ini korban sudah kita lakukan visum, kemudian kita lakukan pemeriksaan interogasi, dan petugas Satreskrim langsung mendatangi TKP untuk olah TKP untuk mengidentifikasi para pelakunya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara pihak sekolah meminta maaf kepada keluarga korban dan meminta menempuh jalur kekeluargaan kepada orang tua korban. Penculikan anak dengan berdalih alasan apapun bukanlah tindakan yang dibenarkan, pemirsa. Anak sedianya harus dilindungi dan dijaga agar tidak menjadi korban tindak kriminal. Seorang duda ditangkap polisi karena mencabuli seorang anak SD. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.